Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Universitas Brawijaya menerima 750 mahasiswa baru tahun 2023 yang merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, UB berada di urutan 15 dari jumlah PTN terbanyak yang menerima mahasiswa KIP. Ketua SNPMB Profesor Muhammad Ashari menjelaskan perguruan tinggi penerima mahasiswa KIP terbanyak adalah Universitas Malikus Saleh dengan jumlah 1.549. Berdasarkan data 20 PTN terbanyak penerima mahasiswa KIP tersebar merata di berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia. Perguruan tinggi di Jawa Timur yang menerima mahasiswa KIP terbanyak adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Trunojoyo Madura. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan program bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, Universitas Brawijaya termasuk dalam 20 besar PTN yang menerima mahasiswa KIP. Dari program SNBP 2023 tercatat sebanyak 750 mahasiswa penerima KIP diterima di Universitas Brawijaya. Selain UB, perguruan tinggi asal Jawa Timur yang masuk dalam 20 besar penerima KIP adalah Universitas Trunojoyo Madura yang menerima 670 mahasiswa baru penerima KIP. 799 Riau, Unhas, Sulawesi Selatan, ya. Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Sulawesi Barat, Sumatera Utara, ITS ya. ITERA, Institut Teknologi Sumatera ya. ITERA. Kemudian IPB dan Trunojoyo Madura. Nah, ini kita lihat ya sekali lagi. Coba diamati petanya ya. Tadi 20 PTN pendaftar terbanyak, diterima terbanyak. Kemudian ini KIP kuliah terbanyak. Ya. Masing-masing petanya sangat berbeda ya. Program KIP merupakan upaya pemerintah untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi di Indonesia. Pemirsa, Ketua SNPMB Profesor Muhammad Ashari memaparkan data berdasarkan provinsi terbanyak yang menerima mahasiswa baru jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Perguruan tinggi di Jawa Timur menjadi PTN dengan dengan keketatan tinggi dalam seleksi SNBP 2023. Dari 92.790 pendaftar di kampus Jawa Timur yang diterima sebanyak 23.477 dengan keketatan 25,30%. Menurut Ashari, dari 100 pendaftar hanya seperempatnya yang diterima sebagai mahasiswa baru di kampus yang ada di Jawa Timur. 3 besar berdasarkan provinsi dalam SNBP adalah perguruan tinggi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi negeri yang menjadi pilihan kuliah bagi mahasiswa baru. Hal ini tercermin dari data hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2023. Sebanyak 92.790 calon mahasiswa memilih perguruan tinggi di Jawa Timur dengan jumlah yang diterima hanya 23.477 orang.
Jumlah ini menghasilkan angka keketatan tertinggi yaitu 25,30%. Angka tersebut menyimpulkan dari 100 pendaftar kampus di Jawa Timur, hanya seperempatnya yang diterima di kampus Jawa Timur. 799 Riau, Unhas, Sulawesi Selatan, ya. Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Sulawesi Barat, Sumatera Utara, ITS ya. ITERA, Institut Teknologi Sumatera ya. ITERA. Kemudian IPB dan Trunojoyo Madura. Nah, ini kita lihat ya, sekali lagi. Coba diamati petanya ya. Tadi 20 PTN pendaftar terbanyak, diterima terbanyak. Kemudian ini KIP kuliah terbanyak ya. Masing-masing petanya sangat berbeda ya. 10 besar provinsi yang memiliki perguruan tinggi negeri tercatat 3 besar penerima mahasiswa jalur SNBP adalah perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemirsa, salah satu dosen Fakultas Teknologi Pertanian UB, Endrika Widyastuti, baru saja menyelesaikan program doktor di Taiwan melalui beasiswa International Cooperation Development Foundation atau ICDF. Beasiswa ini merupakan beasiswa yang bersinergi, maksud kami bergengsi, karena setiap tahunnya hanya 1 orang dari Indonesia yang mendapat beasiswa tersebut. Endrika menempuh kuliah di National Ping Tung University of Science and Technology di Taiwan. Selama menempuh program doktor, Endrika juga menorehkan prestasi dengan menempuh pendidikan lebih cepat, yakni 3 tahun, hingga mendapatkan award dari alma maternya. Salah satu dosen Fakultas Teknologi Pertanian, Endrika Widyastuti, berhasil menyelesaikan program doktoralnya di kampus National Ping Tung University of Science and Technology, Taiwan, dengan lebih cepat selama 3 tahun. Endrika menempuh program doktor karena mendapat beasiswa bergengsi dari International Cooperation Development Foundation atau ICDF. Beasiswa ini merupakan beasiswa yang bergengsi karena setiap tahunnya hanya 1 mahasiswa dari Indonesia yang lolos dalam beasiswa tersebut. Saya mendapatkan beasiswa Taiwan ICDF yang merupakan salah satu beasiswa foundation terbesar di Taiwan. Beasiswa tersebut merupakan beasiswa prestis di Taiwan yang mana hanya mengambil 1 orang setiap tahunnya di tiap negara, dan kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Saya studi di National Ping Tung University of Science and Technology atau biasanya disebut NPUST di Taiwan, yang mana jurusan yang saya ambil adalah di Material Engineering dan Bioteknologi. Adapun departemen yang tempat saya studi di Departemen Tropical Agriculture and International Corporation. Keberhasilan Endrika dapat menjadi contoh bagi sivitas akademika UB yang akan dan sedang menempuh pendidikan di luar negeri untuk dapat berprestasi. Kiprah ini akan meningkatkan reputasi UB sebagai kampus yang memiliki sumber daya manusia berkualitas global. Pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terjadi bencana alam. Hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk media, untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai kewaspadaan terhadap bencana. Hal ini yang menjadi alasan bagi Dr. Mondri, dosen FISIP UB, untuk menulis buku media dan bencana. Dalam buku tersebut, Mondri menulis perhatian media dalam memberitakan bencana yang masih terasa kurang. Menurutnya, media merupakan sarana yang paling cepat untuk diakses oleh masyarakat dalam edukasi terhadap bencana.
Berbagai bencana yang melanda Indonesia setiap tahunnya menjadi perhatian semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap langkah mitigasi bencana bagi masyarakat. Salah satu pihak yang dapat berperan besar dalam hal edukasi ini adalah media. Hal ini menurut dosen FISIP UB Dr. Mondri karena media memiliki kecepatan dan daya akses yang luas dalam masyarakat. Namun sayangnya, porsi pemberitaan media terhadap keberadaan bencana masih terasa kurang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi dosen FISIP UB ini menulis buku mengenai media dan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang dikelilingi gunung berapi, ring fire. Sungainya se-Indonesia kurang lebih 550. Di Pulau Jawa saja 164. Artinya resiko longsor, resiko gempa bumi, resiko banjir itu luar biasa. Belum kita bicara lingkungan yang lain, penggundulan hutan, illegal logging, illegal fishing, banyak hal yang terkait dengan Indonesia sampai pembakaran hutan misalnya, yang asapnya kita ekspor ke negara tetangga gitu. Nah, persoalan ini bukan persoalan kecil, persoalan bangsa. Perlu disadari bahwa bumi ini adalah titipan Allah sekaligus titipan anak cucu, bukan warisan nenek moyang. Lah sementara manusia yang antroposentris, yang merasa bahwa manusia adalah raja di bumi lalu menggunakan kekuasaan itu untuk menguasai bumi seenaknya, sementara penghuni bumi bukan hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan yang juga butuh hidup gitu. Nah, problem ini menarik buat saya. Harus ada langkah konkret untuk bisa paling tidak, kalau tidak dikatakan menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak mengurangi risiko. Salah satu yang bisa berkiprah besar adalah media. Karena apa? Media bisa menjangkau setiap hari, bahkan sepanjang hari di seluruh penjuru bumi. Melalui buku tersebut, Mondri berharap media dapat memberikan peran yang lebih besar terhadap bencana dengan memberikan edukasi dan informasi mengenai mitigasi terhadap berbagai bencana yang ada di Indonesia. Pemirsa, Masjid Raden Patah menggelar bazar Ramadan selama 10 hari yang dimulai sejak sore kemarin. Sebanyak 25 stand dari UMKM dan mahasiswa mengisi stand makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Sekretaris Takmir Masjid Raden Patah, Marwadi, menjelaskan kegiatan bazar ini merupakan salah satu kegiatan syiar ekonomi dari Masjid Raden Patah UB selama bulan Ramadan. Berikut laporan reporter Abdul Muiz dari lokasi Masjid Raden Patah UB. Bazar Ramadan Masjid Raden Patah merupakan rangkaian kegiatan gebiar Ramadan yang dilakukan oleh Masjid Kampus UB selama sebulan penuh. Masjid mengadakan kegiatan kajian rutin, sholat taraweh, bazar hingga bakti sosial. Kegiatan Bazar Ramadan merupakan upaya pihak masjid untuk ikut menghidupkan kegiatan ekonomi bagi pelaku UMKM dan mahasiswa UB yang berwirausaha. Bazar dibuka mulai sore hingga malam hari selepas sholat tarawih. Panitia menyediakan 700 kupon untuk pengunjung yang mengikuti kajian untuk ditukar dengan makanan stand bazar. Saat ini saya berada di daerah selatan Masjid Raden Patah UB karena di sini ada stand bazar, di mana bazar ini diselenggarakan selama 10 hari. Di sini terdapat 25 stand dan saat ini juga saya berada bersama dengan Bapak Mawardi selaku Sekretaris Takmir Masjid Raden Patah. Assalamualaikum Pak Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai konsep kegiatan bazar yang ada di samping Masjid Raden Patah UB ini seperti apa Pak? Oke. Baik, jadi kegiatan Kampung Ramadan di Masjid Raden Patah ini sebenarnya kan bertujuan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan. Jadi
kegiatannya tidak hanya basar, tapi juga kita di samping ada kegiatan kurma di Masjid Raden Patah, kajian bagi teman-teman mahasiswa, kemudian bakto duhur juga ada kultum yang dilaksanakan juga di Raden Patah untuk jamaah duhur, kemudian ada juga kegiatan sosial donor darah. Jadi ini juga kita melibatkan pelaku UMKM dan juga mahasiswa-mahasiswa yang wirausaha untuk mengisi stand Kampung Ramadan. Jadi macam-macam produknya, mayoritas adalah makanan untuk berbuka. Dan ini teman-teman kita bagi kupon untuk bisa ditukarkan dengan menu buka puasa. Gitu. Masih bersama News Point pemirsa, berbagai kegiatan ibadah, kajian keilmuan, ekonomi, hingga sosial yang dilakukan oleh Masjid Raden Patah selama bulan Ramadan diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan selama bulan puasa. Sekretaris Takmir Masjid Raden Patah MK Mawardi menjelaskan, kegiatan Masjid Raden Patah ditujukan kepada sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus Universitas Brawijaya. Panitia telah merancang program yang lengkap, mulai dari kegiatan ibadah, kajian Ramadan selepas sholat dan menjelang buka puasa, bazar Ramadan, donor darah, kafe Ramadan, hingga sarasehan takmir masjid. Kegiatan di Masjid Raden Patah selama bulan Ramadan dimaksudkan agar Masjid Raden Patah menjadi pusat dari kegiatan sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus Universitas Brawijaya selama bulan Ramadan. Panitia masjid sudah merancang kegiatan ibadah harian, kajian harian, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, santunan yatim, hingga sarasehan bagi takmir masjid. Kegiatan tersebut dirancang agar dapat diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Masjid Raden Patah juga terus melengkapi sarana pendukung yang ada agar aktivitas jamaah dapat berlangsung dengan nyaman dan aman. Diharapkan dengan beragam kegiatan tersebut menjadikan Masjid Raden Patah sebagai pusat kegiatan ibadah, kajian keilmuan, dan sosial ekonomi bagi mahasiswa dan masyarakat. Semuanya kan berpusat di Raden Patah, Masjid Raden Patah. Ya, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang lain untuk bisa hadir di sini. Jadi misalkan di sini kita lihat beberapa pekerja yang sedang menyelesaikan gedung kewirausahaan ini juga bergabung di sini. Jadi artinya kita terbuka untuk berkegiatan di sekitar Masjid Raden Patah. Gitu ya. Pemirsa, Indonesia membutuhkan pemimpin yang ideal agar dapat membawa bangsa Indonesia mencapai Indonesia Emas. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar Masjid Raden Patah UB, Janalis Janaid pada kajian Kurma Ramadan. Menurut pakar kepemimpinan UB ini, pemimpin yang ideal harus memiliki mental eksekutif, pintar negosiasi, cakap dalam bertindak, dan memiliki kepekaan hati. Ciri pemimpin inilah yang diharapkan dapat menjadi pemimpin ideal saat ini. Jurnalis berharap mahasiswa dapat belajar sejak dini untuk mengenai mental kepemimpinan sebagai bekal pada saat sudah menjadi pemimpin kelak. Pakar Kepemimpinan UB sekaligus Dewan Pakar Masjid Raden Patah UB Janalis Janaid mengungkapkan beberapa ciri pemimpin ideal bagi bangsa Indonesia saat ini. Beberapa ciri tersebut adalah bermental eksekutif, ahli negosiasi, cakap dalam bertindak, hingga memiliki kepekaan hati. Ciri kepemimpinan tersebut dapat dipelajari oleh mahasiswa sejak duduk di bangku kuliah sebagai bekal pada saat menjadi pemimpin. Kepemimpinan dapat dipelajari dan dipraktekkan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai miniatur masyarakat yang lebih luas. Kajian Kurma merupakan program harian Masjid Raden Patah UB yang dilaksanakan setiap sore menjelang berbuka puasa dengan menghadirkan narasumber kompeten dalam berbagai bidang. Banyak pemimpin tapi tidak punya kemampuan eksekutif. Banyak eksekutif tapi tidak bisa memimpin. Bisa kerja dia,
tapi ribut terus. Nah, itu berarti tidak punya kepemimpinan. Ada pemimpin punya kemampuan eksekutif, tapi tidak punya wawasan kebangsaan. Negeri ini mungkin selalu kalah dalam negosiasi. Misalnya, karena mungkin kurangnya komitmen kita kepada bangsa ini. Lantas ada lagi punya ciri petindak. Ciri petindak itu apa? Action. Banyak jabatan, banyak organisasi, programnya ada, perencanaannya ada, tapi tidak dilakukan. Sektalah, kosek, entar lah. Itu tidak punya mental petindak, tidak punya mental action. Nah, lantas terakhir yang ideal apa? Punya hati nurani yang bersih, kalbu yang bersih. Kata Imam Ghazali, sengsara sebuah kaum apabila pemimpinnya punya sakit kalbu. Pemirsa, selain menempuh perkuliahan dan riset, dosen FTPUB Enrika Widyastuti yang menempuh program doktor di National Pingtung University of Science and Technology Taiwan juga belajar budaya setempat. Enrika mengatakan para mahasiswa diwajibkan untuk belajar bahasa dan budaya Taiwan serta budaya dari mahasiswa negara lain. Pihak kampus juga mengadakan program seni budaya yang menyajikan seni budaya dari Taiwan dan negara asal mahasiswa. Kegiatan ini merupakan media bagi mahasiswa dari berbagai negara mengenalkan budaya tiap negara serta mengenal budaya Taiwan selama menempuh studi. Selama menempuh studi di kampus National Pingtung University of Science and Technology Taiwan, Enrika tidak berkutat pada ilmu perkuliahan semata. Pihak kampus juga meminta kepada para mahasiswa asing untuk belajar budaya Taiwan serta budaya dari masing-masing negara mahasiswa. Enrika belajar bahasa Mandarin serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran budaya yang ada di Taiwan. Pihak kampus juga mengadakan kegiatan seni budaya seperti lomba menyanyi Mandarin dan pertunjukan seni budaya. Kegiatan tersebut memberikan wawasan baru bagi Enrika mengenai kultur dan nilai sosial yang ada di Taiwan. Selain itu, hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi Enrika dan mahasiswa Indonesia lainnya untuk mengenalkan budaya Indonesia. Saya di sana mewajibkan bukan hanya studi saja, tetapi kita juga wajib untuk mengenal cultural dan budaya di Taiwan. Sehingga setiap semesternya kami diwajibkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Mandarin serta mengikuti kegiatan-kegiatan cultural lainnya. Kegiatan cultural lainnya biasanya kita diajak untuk ke suatu desa wisata atau di sana kita belajar untuk membuat makanan yang ada di sana, membuat makanan khas Taiwan. Kita juga diajari mengenai seni dan budaya Taiwan, termasuk kita juga kemarin ikut kompetisi Mandarin Singing Contest ya. Mau tidak mau kita harus belajar bahasa Mandarin, yang mana nantinya kita juga difasilitasi untuk melakukan tes TOEFL, itu seperti TOEIC tapi dalam bahasa Mandarin, yang mana nantinya mungkin bisa menjadi bekal yaitu sertifikasi bahasa Mandarin juga. Nah, selain itu di beasiswa kami yang rata-rata itu dari student dari Amerika Selatan, dan juga ada juga dari beberapa dari Brasil dan India, yang mana kita diwajibkan juga untuk membaur bersama dan belajar culture. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Billy Damada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.